Tapi after all ketika aku merasa bahwa ya udah aku nyerah, aku nggak bisa punya explanation atas semua ini, akhirnya aku bilang oke, aku nyerah, Tuhan ada. Tapi aku tetap nggak percaya agama. Karena nggak ada satupun orang beragama yang menurutku beres, gitu kan ya. Semakin orang ini beragama, semakin ada sesuatu yang bermasalah dari dia. Apakah dia dari tiba-tiba teman kita sohib pas lagi main game bareng, jahat bareng, tiba-tiba dia sudah punya agama, dia tiba-tiba jadi nggak asik. Jadi iya nggak asik, dia jadi penceramah gitu. Right. Tiba-tiba ketemu kita, bertobatlah, Lix. Kerajaan Allah sudah dekat. Aku bilang apa ini orang? Padahal dulu dia manajer sepak bola kita kan gitu kan ya. Ada lagi yang kemudian dulunya orang jahat banget. Coba bayangin ya. Kan itu di Palembang ada Jalan Sudirman namanya. Itu sebelah kiri kanan orang Chinese semua. Dan itu mereka punya toko di bawah dan lantainya 3-4 lantai di atas. Dia kerjaannya tuh di atas sampai kemudian julurin lidahnya terus ngeludahin orang di bawah. Jadi dan kita lihat mana ludah kita yang kena kepala orang. Iya makanya. Dan ketika dia tobat, dia tiba-tiba jadi ya nggak asik, ajak main bola nggak mau, ajak main game juga nggak mau dan segala macam, ngajak untuk crime juga nggak mau. Ini kan kayak ini agama menjauhkan teman saya. Right. Agama membuat teman saya itu selalu mempertanyakan saya yang dulunya dia asik-asik aja. Kenapa dia harus kemudian jadi kayak gini? Jadi kita pikir aku tetap nggak mau agama. Ada lagi orang beragama tapi ternyata dia bermasalah. Nah, itu kita paling suka tuh dengan orang-orang kayak gitu. Dia beragama tapi dia cerai. Gitu kan ya. Dia beragama tapi anaknya tidak dididik dengan baik. Masih suka mabuk-mabukan. Kita paling suka tuh yang kayak gitu. Karena kan kita kan julid gitu kan ya. Kita seneng dengan orang bermasalah. Kenapa? Karena itu membuat kita merasa lebih baik daripada dia. Right. Artinya ya udah aku nggak suka dengan orang-orang beragama. Sampai pada satu titik ternyata aku mentok lagi. Aku mentok bahwasanya aku ngakui Tuhan. Lalu aku nggak mau beragama, tapi satu titik aku memerlukan aturan dari Tuhan dan aku bertanya-tanya Tuhan ini yang mana? Right. Ketika aku tahu bahwasanya Lego aja, aku kan suka main Lego. Lego itu kalau nggak salah yang paling salah satu wishlist yang mungkin nggak akan aku beli gitu kan ya. Itu adalah Millennium Falcon. Oh ya, yang gede ya. 3.000 lebih. 35.000 atau 7.000. Ya, yang Star Wars ya, yang Star Wars Millennium Falcon 7.000 pieces. Ya. Aku pikir gini, aku nyusun yang 2.000 pieces aja itu setengah mati. 7.000. Can you imagine? Kalau ada orang beliin Mas Daniel Millennium Falcon, lalu dia awurin di depan ruang tamu Mas Daniel. Lalu dia bilang, "Ini gambarnya kalau sudah jadi ya. Tolong disusun." Tanpa kasih buku petunjuk. Ternyata buku petunjuknya kalau kita download aja berapa? 300 atau 600 halaman. Ya, betul. Tanpa kasih buku petunjuk. Mungkin gak itu dirakit? Enggak. Padahal itu baru Lego. Apalagi kehidupan manusia yang jelas lebih rumit, lebih parah. Ada interaksi dengan manusia, ada perasaan, ada jiwa, ada segala macam. Dan kita disuruh ngerakit hidup kita sendiri. Impossible. Gak mungkin. Aku mentok lagi. Ketika aku mentok lagi, aku baru mulai bertanya, Tuhan ini siapa? Kalau dia benar-benar ada, dan aku yakin dia ada, cuma aku gak percaya agama, dia pasti ninggalin signs untuk aku. Dia pasti ninggalin tanda buat aku. Karena manusia suka tanda. Karena manusia curious. Maka dia pasti ninggalin sign. Gak mungkin dia gak ninggalin sign. Perjalananku berikutnya dari SMP kelas 3 sampai kuliah itu nyari sign. Total aku menghabiskan waktu 5 tahun dari SMP kelas 2 sampai kuliah. Aku baru dapat, oh ternyata bagi aku pada saat itu dan sampai dengan saat ini, Tuhan itu namanya Allah. Oh ini signs yang telah dia berikan pada aku yakin 100% ini nama Tuhan aku, nama Tuhan aku Allah, nama agama aku Islam. Itu baru setelah 5 tahun.